Bingung banget. Dirimu tuh kenapa sih, Lin? Besok ada ulangan. Iya, tentang pengenalan alat. Bingung banget inget-ingetnya. Malah dirimu belum ngerti, belum paham konsepnya gimana. Iya, ribet banget gak sih? Gak ribet, sekarang kasih tahu ya. Kita masih ngertiin. Beneran? Iya. Mau nggak? Mau. Bentar, aku record dulu. Nih yang pertama ini namanya pipet ukur. Nah, nih bentukannya kayak gini. Pipet ukur itu digunakan untuk mengukur ya suatu volume dari larutan gitu, banyaknya larutan yang ingin kita gunakan. Nah, yang ini ada pipet ukur 1 mili, 2 mili, 3 mili sampai ke 10 mili. Nah, kalau yang ini namanya pipet volume. Apa tuh bedanya? Kalau pipet volume itu untuk mengukur volume itu. Bukan untuk mengukur, lebih tepatnya itu untuk mengambil larutan. Mengambil larutan. Ya, mengambil larutan dengan volume tertentu. Nih bentukan bentuknya kayak gini. Nah, kalau yang ini kecil yang ujungnya merah itu namanya pipet tetes gitu. Jadi kalau misalkan larutan yang kita ambil itu jumlahnya terlalu sedikit untuk kita tuang langsung, ya kita pakai pipet tetes, ditetesin setetes demi setetes. Nih, jadi kita ambil dari sini, dipencet, terus larutannya naik. Ya, itu. Nah, kalau yang ini namanya labu ukur. Labu ukur tuh buat apa? Labu ukur itu gunanya untuk menakar volume. Nih, ada banyak macamnya, ada yang 100 mili, 200 mili, yang terbesar itu 250 mili, paling besar ukurannya. Nih, 100, 500, 250. Nah, kalau yang ini namanya gelas ukur. Gelas ukur. Kalau gelas ukur ini untuk mengambil mengukur suatu volume dari larutan. Yang di samping-sampingnya ini ada ukurannya sampai 10 mili. Ada beberapa ukuran juga, yang paling kecil itu 10 mili. 10 mili. Nah, kalau yang ini beker gelas atau gelas ukur. Ini tuh bukan untuk mengukur. Nah, walaupun apa? Ini itu sebagai tempat wadah itu untuk pemanasan karena bahannya tebal dan tahan panas. Ingat ya, ini bukan untuk mengukur, Nah, kayak gini. Nah, ini alat penitrasi, biasa itu disebut buret. Kayak gini bentukannya. Ini buat titrasi. Iya, buat penitrasi. Ini namanya tiang. Ini ada tiangnya. Ini nanti larutan ditaruh di sini dan elemeyer diletakkan di bawah. Jadi ini kerannya bisa diputar sampai cairan itu keluar sedikit demi sedikit. Kalau yang ini namanya spektrofotometer. Biasanya ini digunakan sepasang dengan ini kuvet. Nah, kuvet itu wadah cairannya. Jadi ini nanti dimasukkan ke dalam sini, ke dalam spektrofotometer. Ini apa? Ini tuh alat pendeteksinya. Nanti muncul tulisan di sini.
Tetapi sebelum itu kita harus mengkalibrasi dengan cairan bening. Jadi sampai ini tulisannya 000. Tuh, bentuknya kayak gini, ada yang kotak, tuh ada yang kotak seperti ini, ada juga yang berbentuk kerucut kecil. Yang ini namanya tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan untuk mereaksikan suatu bahan dengan volume kecil. Bisa juga digunakan sebagai wadah untuk mengembangbiakan bakteri. Tabung reaksi biasanya diletakkan pada rak tabung reaksi. Oh, yang ini. Ya, biasanya rak nih, yang terbuat dari kayu. Biasanya rak tabung reaksi itu berjumlah 12 lubang. Tuh, seperti ini. Dan terbuat dari kayu. Tabung reaksi itu biasanya itu terbuat dari apa? Kaca. Kalau yang ini namanya corong. Fungsinya kayak corong pada umumnya. Ya hampir sama kayak corong pada umumnya. Tetapi kalau corong ini kan terbuat dari kaca. Itu tuh kalau di laboratorium sebagai alat pembantu untuk memasukkan suatu larutan cairan ke dalam seperti botol, terus itu air Lemayer agar tidak tumpah. Bentuknya kayak gini. Ini ukurannya 100 mm. Jadi di atasnya itu besar, di bawahnya mengerucut, runcing. Ada juga yang ukuran 75 mm. Berbagai macam ukuran. Nah, yang ini Erlenmeyer. Biasanya digunakan sebagai tempat cairan filtrasi, gitu, hasil dari filtrasi. Berbagai ukuran juga, ini ada 50 mili, 50 mili, 30 mili. Udah kulit gelas. Oh gitu. Ternyata gak ribet-ribet amat ya. Gak ribet. Nanti kalau misalkan lupa lagi, boleh ditengok lagi videonya, jadi putar-putar ulang. Gimana kalau kita upload video ini ke YouTube aja? Boleh banget. Oke teman-teman ya, nanti nonton dengan baik-baik ya penjelasan aku ini. Oke, bye. Halo teman-teman, jadi setelah tadi malam aku belajar bareng Apri pengenalan alat, aku ingin tunjukin ke kalian salah satu video dokumentasi praktikum kimia dasar kita. Nah, kalian bisa cek videonya di YouTube Lalakpo. Ini adalah pembuatan dan pengenalan suatu gas dan juga pengenalan kertas lakmus. Nah, di sini ada Cibro yang sedang mengambil kertas lakmus berwarna merah dan biru, dan di sini ada aku dan Cikuita yang sedang mengambil 1 mili larutan NH4Cl. Nah, di sini kita memasukkan 1 mili larutan NaOH ke dalam tabung reaksi. Nah, maka terjadi reaksi seperti ini. Yang selanjutnya adalah pembakaran. Kita menggunakan tabung reaksi dan juga penjepit, lalu digoyang-goyangkan. Tapi ingat ya teman-teman, mulut tabung reaksi tidak boleh condong kepada kita ataupun kepada teman-teman kita. Nah, digoyangkan terus. Selanjutnya, untuk mengetahui baunya, jangan langsung dibau, tapi diangin-anginkan.
Nah, terus digoyang. Alasan kita menggoyangkan tabung reaksi adalah agar panasnya merata. Setelah selesai, Bunsen ditutup. Lalu dibau-baui lagi. Setelah dapat mengidentifikasi baunya, jangan lupa dicatat. Yang terakhir yaitu kita meletakkan kertas lakmus berwarna merah ataupun berwarna biru ke dalam mulut tabung reaksi dan mengamati perubahan warna yang terjadi. Setelah itu, jangan lupa dicatat. Oke teman-teman, mungkin cukup itu percobaan dan cara kerja pada acara pertama pengenalan alat, yaitu pembuatan dan pengenalan suatu gas dan juga pengenalan kertas lakmus. Nah, kalian yang belum tonton videonya segera ditonton ya, keseruan kita saat melakukan praktikum acara yang pertama pengenalan alat. Nah, sampai jumpa teman-teman.